Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Naomi. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Umi akan membahas latihan soal kita kemarin ya. Karena Umi lihat beberapa masih ada yang belum paham ya, bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan, apalagi kalau di depan angkanya itu ada tanda negatif ya. Oke, kita bahas ya. Yang nomor 1. Soalnya adalah 2A ditambah dengan 3A. Oke, ini sudah sama variabelnya ya, sama-sama A. Kemudian 2A ditambah 3A itu sama dengan 5A. Kemudian yang nomor 2, itu ada 3B dikurang dengan 7B. Nah, coba lihat di sini ya. 3B ini ya itu lebih kecil ya angkanya dibandingkan dengan angka 7. Maka apabila dalam sebuah operasi penghitungan pengurangan ya, apabila di depannya ini yang angka yang dikurangkan itu lebih kecil, maka hasilnya selalu negatif ya. Jadi 3B dikurang dengan 7B adalah negatif 4B. Kemudian yang nomor 3, negatif 7C ditambah dengan 6C. Oke. Nah, negatif 7C ditambah dengan 6C. Kita lihat di sini negatif 7. Kemarin di semester kemarin Umi udah jelaskan bahwa negatif ini kita misalkan dengan hutang. Misalkan negatif 7C itu adalah hutang 7.000. Kemudian di sini ada 6 ya. Ini ada positif 6. Kita misalkan 6 di sini adalah uang. Kenapa uang? Karena di depan angka 6 itu positif. Maka misalkan Alif mempunyai hutang 7.000. Kemudian dia mempunyai uang 6.000. Uang 6.000 ini dibayarkan ke hutang yang 7.000. Maka yang sisa adalah hutang. Kenapa? Karena terbayarnya baru 6.000 ya. Maka sisanya adalah negatif 1C. Negatif 1C atau C saja itu boleh ya. Atau negatif C boleh ya. Boleh, tidak usah ditulis. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 itu ada negatif 8X ditambah dengan 8X. Oke. Di sini negatif 8 ini hutang 8.000 ya. Nah, kemudian positif 8 itu adalah uangnya ya. Oke, mengulangi, negatif 8 itu adalah hutang. Kemudian positif 8 itu adalah uang. Kita bayarin, maka hutangnya habis. Maka hasilnya 0. Kemudian ya, kemarin Umi lihat teman-teman masih ada yang menuliskan angka X. Nggak perlu. Kenapa? Ini kan variabelnya ngikut nih sama angkanya ya. Maka X-nya nggak usah ditulis kalau hasilnya itu 0. Oke, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 5. Oke, yang nomor 5. Nomor 5 ada 5A ditambah dengan 2B dikurang dengan 3A ditambah dengan B. Oke, kita deketin yang memiliki variabel yang sama. Nah, di sini ada 5A dan negatif 3A. Kenapa negatif? Iya, karena depannya ada tanda negatif. Maka kita tulis dulu 5A dikurang dengan 3A. Oke. Kemudian 2B positif ya, di depan 2B. Positif 2B. Kemudian ini positif B. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita operasikan sesuai dengan variabel 5A dikurang dengan 3A, kemudian 2B ditambah dengan 2B. Depannya positif ya, depan 2B ini. Positif 2B ditambah dengan 2B. 5A dikurang 3A berapa? 5A dikurang dengan 3A itu sama dengan 2A. Kemudian 2B
dikurang dengan ditambah, maksudnya 2B ditambah B itu sama dengan 3B plus 3B. Nah gitu ya. Kemudian lanjut yang nomor 6. 2A dikurang 3B dikurang 4A ditambah dengan 5B. Oke, kita lihat di sini ada angka 2A ya. Oke. 2A, kemudian di sini ada 4A. 4A di depannya itu ada negatif, maka kita ikutkan negatifnya, jadinya 2A dikurang dengan 4A ya. Kemudian lanjut kita yang 3B. Nah 3B ini depannya ada tanda negatif, maka kita ikutkan negatif 3B ditambah dengan 5B. Kenapa ditambah? Karena depan 5B itu positif ya, maka negatif 3B ditambah dengan 5B. Nah sama kayak nomor 5 tadi, kita kita operasikan yang memiliki variabel yang sama. Nah 2A dikurang dengan 4A. 2A kurang 4A berapa? Karena tadi Umi udah bilang ya, sama kayak yang nomor 2 tadi, ini 2A itu lebih kecil dibandingkan dengan 4A. Kalau angka yang di depannya itu lebih kecil ya dengan yang dikurangkan, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 2A ya. Kemudian 3B ditambah dengan 5B. 3B, negatif 3B ditambah dengan 5B. Ini negatif nih. Ini negatif berarti hutang. Hutangnya 3.000, kemudian punya misalnya Umi punya hutang 3.000 ya. Kemudian Umi punya uang 5.000 nih. Positif 5 itu artinya uang. Berarti yang sisa apa? Umi bayar nih uang 5.000 ini untuk hutang Umi yang 3.000. Berarti habis ya hutang Umi. Tinggal uang Umi sisa, yaitu 2.000. Kalau uang yang sisa maka hasilnya positif. Positif 2B. Gitu ya. Kemudian lanjut yang nomor 7. Nomor 7 negatif 2P ditambah Q ditambah 3P dikurang dengan Q. Nah, oke ya. Sama kayak yang sebelumnya, kita dekatkan angka yang sama. Yang variabelnya yang sama maksudnya ya. Nah, ini ada 2P di depannya ada negatif. Berarti negatif 2P. Kemudian ada 3P di depannya positif. Berarti negatif 2P ditambah dengan 3P. Ya. Negatif 2P ditambah dengan 3P. Kemudian di sini ada Q, positif Q. Nah, di sini ada Q juga. Ini ada negatif, berarti Q dikurang dengan Q. Oke. Positif ya. Positif Q dikurang dengan Q. Oke. Kita operasikan. Ini negatif 2P, hutang negatif 2P ditambah dengan 3P. Hutang 2.000, punya uang 3.000, maka yang sisa adalah uang. Uangnya 1.000. Berarti kita tulis saja P saja boleh, 1P boleh P saja. Tapi dalam aljabar biasanya angka 1 tidak tulis ya. Jadi tulis saja P saja. Nah, kemudian Q dikurang dengan Q. Itu habis. 1 dikurang dengan 1. Habis. Jadi hasilnya adalah P. Ya. Lanjut yang nomor 8 yang terakhir ya. 2P dikurang 3Q ditambah R ditambah P ditambah 3Q dikurang dengan 4R. Oke. Sama kayak tadi, kita lihat yang memiliki variabel yang sama. Ini ada 2P, ada P. P ini positif depannya. 2 ini juga positif depannya, nggak ada tandanya ya. Berarti sama dengan 2P ditambah dengan P. Oke, lanjut. Yang Q. Ini ada 3Q, di depannya negatif, berarti negatif 3Q. Kemudian ada 3Q juga, di depannya positif, berarti negatif 3Q ditambah dengan 3Q. Negatif 3Q ditambah dengan 3Q. Kemudian yang R. Yang R, di sini R, kemudian depannya positif R.
di sini ada 4R, 4R yang depan negatif, berarti positif R ya dikurang dengan 4R. Jadi plus R dikurang dengan 4R. Kita operasikan ya. Kita lihat ini ada P, 2P ditambah dengan P. Maka hasilnya 3P. Ya. Kita tulis 3P. Kemudian negatif 3Q ditambah 3Q. Punya hutang 3.000, punya uang 3.000. Habis ya, utangnya habis, uangnya juga habis, maka tidak perlu kita tulis. Kemudian ada positif R dikurang dengan 4R. R ini adalah angka 1. 1 dikurang dengan 4 hasilnya negatif 3. Jadi negatif 3R. Itu ya untuk pembahasan latihan soal kita kemarin. Jadi Umi harapkan semuanya harus bisa memahami dasar untuk aljabar ini. Ya, karena ini suatu hal yang sangat-sangat penting untuk memulai materi selanjutnya. Oke.